Assalamualaikum. Ya, salam Mas Sofi. Ya, sahabat pembelajar, narasumber kita hari ini sudah datang. Nah, kita santai aja sambil nikmati sarapan. Mungkin rekan-rekan semua, sahabat pembelajar di seluruh Indonesia. Ya, Ini boleh silakan. Aryadi, pagi Bapak. Ya. Pagi Mas, pagi Mas. Ya, sekedar sekilas background, beliau adalah penyuluh Ya, hukum di Pusat Penyuluhan dan Bantuan Hukum Badan Pembinaan Hukum Nasional BPHN. ya, Kalau bagi yang rekan-rekan yang betul. belum paham, BPHN pasti paham semua. Beliau pernah menuntut ilmu di kampus jaket kuning Pak ya, Ya, Universitas Indonesia tahun ya, 2007. Pak, ya, udah lama sekali tuh ya. tahun berapa itu Pak? 2007 saya masih ITK kayaknya. Oh gitu ya? Oke Pak, pagi ini kita ini mau Ya. berbagi ilmu atau diskusi sama kawan-kawan Ya, kita ngobrol lah, ngobrol. yang melihat, sahabat pembelajar yang melihat Instagram kita saat ini. Itu kita topiknya adalah tentang bijak dalam media sosial. Ya, Karena pasti kaitannya dengan internet Pak ya kan. Mungkin ya, dari yang muda, dari yang kecil, mungkin bahkan SD sudah kenal namanya internet sampai yang tua juga. Karena yang tua-tua punya grup alumni, grup alumni ya, SD, SMP, ya, dan sekian yang suka berkirim kabar ya, macam-macam itu. Jadi ya, dan juga maraknya beberapa kasus tidak hanya berkisar tentang selebriti, tapi tentang masyarakat biasa yang terjerat hukum dikarenakan media sosial ini. Kalau untuk salah satu contoh yang masyarakat biasa tanpa embel-embel selebriti itu adalah yang kemarin kalau tidak salah ada seorang wanita yang ditahan karena menagih atau memberikan informasi bahwa seseorang itu berhutang kepada dia dan tidak bayar-bayar melalui media sosial. Hal tersebut dia lakukan karena orang tersebut ditagih melalui WhatsApp, tidak digubris, akhirnya dia melalui media sosial bahwa orang ini berhutang dan akhirnya pada akhirnya bukan dia yang mendapat pembayaran hutang oleh orang yang bersangkutan, tapi malah dia yang dipenjara karena orang yang bersangkutan merasa dipermalukan dan akhirnya dia dilaporkan. Itu salah satu contoh yang masyarakat umum. Kalau yang selebriti kan pasti banyak ya Pak ya. Contohnya mungkin yang kemarin Anji Pak, yang mana Anji ini mengundang yang katanya dokter yang mungkin menemukan obat dari corona, yang ternyata pada akhirnya berujung pada permintaan maaf. Nah, sebenarnya kalau internet ini sudah dari zaman, kalau seingat saya sih Pak, dari tahun berapa ya? Dari 9 tahun umur ini Pak. Kalau saya bicara soal tahun, mulai dari internet itu, mulai Telkomnet instan itu kan, yang mana hanya bisa untuk email dan buka-buka beberapa situs saja, dan sekarang menjadi sarana komunikasi yang sehari-hari yang memang dibutuhkan. Pada akhirnya perkembangan internet itu menjadi adanya media sosial memang dilakukan sehari-hari oleh masyarakat kita dan masyarakat dunia. Tahun 9998 lah mulai booming internet itu aja. Iya, itu Pak ya. Nah, menurut Bapak saat ini perkembangan media sosial ini itu bagaimana sih Pak? Ya, yang pasti sudah berkembang luas ya. Memang satu lagi gini, masalah media sosial memang perlu terus disampaikan pada masyarakat ya. Karena memang satu sudah berkembang luas, sudah banyak orang pakai internet gitu ya. Kalau kata Kominfo itu sudah 150 juta orang Indonesia pakai internet. Itu data tahun 2018 2019. Sudah menjadi kebutuhan dasar Pak ya kayaknya. Iya, papan sosmed gitu Pak. Iya gitu. Betul. Kayak sekarang orang nggak bisa hidup tanpa sosmed ya. Nah, medsos ini pasti memiliki dua sisi mata uang Pak ya. Segala sesuatu ya. Oh iya. Ada negatif, ada positif. Sebelum kita bicara negatifnya nih, kita bicara positifnya dulu nih Pak. Menurut Bapak, pandangan Bapak dan opini Bapak, medsos ini efek positifnya itu mungkin apa saja Pak? Selain yang mungkin diketahui oleh kawan-kawan, mungkin bisa dipertegas lagi oleh Bapak. Oleh Mas, gitu. Bapak tua banget kesannya ya. Mas aja deh. Oke. Ya, sosial positif banyak sebenarnya, banyak gitu loh. Nah, yang satu orang bisa meningkatkan kepedulian sosial misalnya gitu kan. Oh, nih ada teman lagi butuh bantuan nih gitu kan. Dia kemudian jadi ada empati gitu kan ke temennya gitu. Kemudian ada lagi bisa juga ajang untuk bisnis misalnya kan, nawarin barang gitu kan, bisa bisnis gitu kan.
kemudian ajang buat pertemanan, ada buat silaturahmi kan bisa kan gitu. Oh ini ada teman lama nih, ketemu di grup gitu kan, itu kan bisa kan gitu. Itu positif seperti itu gitu. Itu Kenalan ajang apa sisi positifnya gitu kan. ya. Tuh. Dan juga mungkin ajang bagi para penggemar untuk menyaksikan tokoh idola mereka Iya, gitu. atau hanya sekedar nyetir mobil. Iya kan gitu. Hal-hal yang tidak. Kalau zaman dulu kan susah kan kita mau ketemu artis kan gitu. Iya. Nah, dari sisi hukum, Pak, Uh, apa saja hukum yang di Indonesia ini yang sudah mengatur tentang media sosial ini, Pak? Mungkin ke sahabat pembelajar mungkin hanya sekedar tahu medsos itu buat ini, tidak boleh ngomongin orang, tidak boleh fitnah, tapi mungkin biar paham dasar hukumnya itu apa saja yang udah kita miliki untuk media sosial ini. oh iya, oke. Ini kalau dari sisi penyuluh ya. Ini kita masuk langsung ke ke materi. Masuk ke hukumnya ya. Iya. Oke. Ya, gini Mas Sofi, sebenarnya banyak sisi yang bisa dilihat dari sisi hukumnya ya. Tapi memang yang paling kena dengan medsos itu adalah Undang-Undang ITE. ITE, Pak ya. Ya, yang paling kena itu Undang-Undang ITE. Undang-Undang 11 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik itu udah diubah dengan Undang-Undang nomor 11 Undang-Undang 19 2016. 19 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang 11 2008 atau Panjang ya Pak ya undang-undangnya. panjang gitu kalau pasal gitu ya. Dan ini udah diubah lah sih dengan perkembangan zaman. Ya. Untuk medsos sendiri kalau di pasal 1 angka 2 itu kan transaksi elektronik itu sebenarnya ada perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer atau jaringan komputer atau mungkin juga perangkat elektronik lainnya. Itu sebenarnya itu namanya disebut transaksi elektronik. Jadi ketika kita satu meme gitu, kita kirim ke grup, kita kirim ke teman, itu sudah merupakan satu perbuatan hukum gitu loh. Pakai media sosial, pakai perangkat komputer. Sebenarnya itu sebenarnya. Nah, itu pengertian dasar seperti itu. Jadi kebanyakan terfokus pada IITE Pak ya. Bahwa ya. Karena dia memang medsos memang di media digital, jadi dia tidak banyak kecuali apa dasar hukum yang masuk di ranah pidana atau di hukum pidana Pak? Gimana? Apakah ada aturan dalam media digital ini dalam hukum pidana, apakah ada Pak? Atau hanya fokus di UU ITE saja? UU ITE. Oh ya. Ini memang kebanyakan banyak orang kadang tidak sadar terjerat masalah katakanlah misalnya ngomong apa kemudian orang tersinggung gitu, dia nggak sadar sebenarnya sudah menghina orang sebenarnya. Nyinyir Pak ya, kan gitu. netizen nyindir gitu kan, nyinyir gitu kan. Sebentar aku potong sebentar gitu. Izin sahabat aja kalau misalnya ada yang mau nanya langsung aja di kolom chatting, kalau ada yang nanya, kalau nggak ada yang tanya nggak apa-apa. Oh iya boleh. Kembali ke topik tadi, saya mana ya, lupa saya. Pencemaran nama baik. Ya tadi gitu. Iya. Memang kebanyakan orang terjerat itu Mas. Itu kalau itu diatur dalam pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE. Itu sudah ada pasalnya sebenarnya gitu. Nah, jadi setiap orang yang dengan sengaja atau tanpa hak mendistribusikan, mengirim gitu ya, mentransmisikan, membuat orang jadi tahu gitu ya, suatu pesan elektronik, terus dia muatan kebencian, muatan penghinaan, pencemaran baik, itu ada pidananya. Pidana itu 4 tahun maksimal dan dendanya maksimal 750 juta. Mereka orang nggak sadar gitu loh. Ini ketika orang itu mempublish suatu foto gitu, satu statement gitu, artinya dia harus sadar gitu bahwa informasi yang dia posting itu pasti dibaca orang. Iya. Harusnya kan itu. Dan dia sudah tahu resiko itu gitu loh. Makanya hati-hati dalam dunia elektronik gitu, dalam medsos itu hati-hati sekali. Karena apapun yang kita posting itu bisa dibaca orang, bisa disebarkan orang gitu ya. Dan itu bisa menyebar dengan cepat, dan secara digital tuh tidak hilang. Kan kita punya ada jejak digital tidak hilang. Jejak digital. Jadi hati-hati dengan jarimu. Hati-hati dengan jarimu. Ya sebenarnya secara hukum orang itu tidak salah, kan sudah diposting kok gitu. Kecuali datanya masih dalam laptop kita, dalam gadget kita, terus dia curi, baru tuh pencurian data.
Kecuali konteksnya kalau misalnya orang itu memposting ulang terus menjelek-jelekan, nah itu lain lain urusan ya Pak ya. Oh iya, lain soal, betul, lain soal. Itu udah masuk ke Betul, betul. pencemaran nama baik atau perbuatan tidak menyenangkan itu Pak? eh itu ya yang mana? Yang mana? Yang Kalau menjelekkan orang di media sosial, menghina atau apa? Saya menghina Bapak nih di media kalau sosial. penghinaan, maksud penghinaan ada pencemaran baik, Mas. Pencemaran nama baik Pak ya? Masuk ya, masuk pencemaran nama baik dan juga penghinaan. Itu ada pasalnya. Pasal yang saya bilang tadi, pasal 27 ayat 3. Jadi undang-undang itu ada beberapa perbuatan yang dilarang. Salah satunya adalah melakukan pencemaran nama baik dan penghinaan. Itu yang dilarang. Salah satunya. Oke, jadi kalau Itu. misalnya ada nih yang netizen yang suka komen sembarangan nih Pak di akun-akun city atau akun-akun siapa public figure yang lu dasar lu ini gini, itu sebenarnya kan artis-artis sudah banyak yang melaporkan ya hal seperti itu dengan permintaan maaf kita dicabut Pak, delik aduan Pak ya? Iya, bisa. Iya, artinya ketika pencemaran nama baik, penghinaan itu delik aduan. Jadi artinya delik aduan itu ketika pihak berwajib, polisian bisa memproses itu kalau ada pengaduan dari korbannya, dari pihak yang dirugikan. Gitu. Asal Kalau nggak ada pengaduan, ya kalau polisi orangnya si asik-asik aja ya biarin aja ya Pak. nggak masalah, nggak masalah. Tapi tidak bisa dibenarkan juga ya Pak. Cuek aja gitu, malah jadi pansus dia kan. Jadi pansus rame. Sebentar Pak, ini ada pertanyaan dari Talisa Nur Aini. Ketika seseorang memposting fotonya, foto dan fotonya disebarluaskan ke publik oleh orang lain sehingga menyebabkan geger atau pelecehan verbal atau body shaming. Nah, siapa yang disalahkan? Jadi saya sudah posting foto Pak, saya begini, sama orang lain diposting ulang dan terus orang-orang lain menghina. Yang disalahin siapa tuh Pak? Pemerintah. Yang disalahin yang foto pertama kali dan juga yang nyebarin. Yang foto pertama kali maksudnya pemilik yang iya, dia foto-foto pribadi nih. Iya. Foto pribadi mungkin foto yang ada gimana gitu ya. Terus orang lihat terus sebagai orang. Jadi pertama karena dia membuat satu konten yang dengan muatan misalnya pornografi gitu, satu itu salah. Yang kedua disebarin juga, yang nyebar juga salah gitu. Dulu ada kasus dulu yang kasus video porno siapa itu kan dia salah karena dia bikin itu, dia salah, dia memproduksi itu salah. Kemudian disebarin juga, salah juga nyebarin gitu, salah juga nyebarin. Dua-duanya salah ya Pak ya? Dua-duanya salah. Tapi ini kita bicara yang mana nih Mbak Talisa, yang posting yang diposting pertama kali ini melanggar hukum atau tidak nih ya Pak ya? Iya. Kalau yang posting yang fotonya itu tidak melanggar hukum, ya yang salah yang menyebarkan. Tapi kalau misalnya yang sama yang komen sebenarnya no need to body shaming ya kan gitu kan. Kalau yang dibuat itu adalah pertama adalah pornografi ya salah dari awal. Kalau dari awal sudah salah, sudah salah sampai closing ini udah salah semua. Iya. Itu Mbak Talisa. Hukum kita ini sudah ada nih Pak, kata Bapak itu sudah lengkap nih. Insya Allah ya Pak ya. Kalaupun ada perbaikan untuk lebih baik lagi ke depannya. Iya bisa. Hukum sudah ada, tapi kenapa masih ada aja yang melanggar nih? Penyebabnya apa? Tambeng Pak? Tambeng bahasa itu tahu nggak Bapak tambeng Pak? Apa ya? Kalau bahasa Jawa dablek gitu. Iya, dablek. Ya sama kelas kepala atau bodoh amat. Nah itu. Menurut Bapak gimana? Sudah dibilangin. Kenapa nih masih ada aja nih? Ya, dari sisi masyarakat ya. Pertama adalah karena masyarakat tidak tahu kalau itu melanggar. Itu salah spontan dia menguat suatu unggahan yang kesel ya, posting itu di medsosnya gitu kan, itu dibaca orang banyak gitu kan, tersinggung, kemudian dia nggak sadar itu. Pertama karena dia nggak tahu. Kemudian kenapa juga terjadi pelanggaran? Karena dia nggak juga itu tambeng dablek, nggak mau tahu, bodo amat gitu loh. Karena seperti itu. Nggak mau tahu Pak ya? Saya nggak setuju. Nggak mau tahu. Saya nggak setuju undang-undang ini. Saya kan karena seperti itu kan. Saya nggak mau tahu. Atau bisa juga gini. Kadang-kadang orang itu melanggar itu karena ada kesempatan. Ada kesempatan melanggar. Contoh misalnya yang kasus yang ini sering lah,
perselingkuhan misalnya kan gitu. Ada kesempatan di suaminya nggak ada, terus nggak ada, wah kalau chatting dengan yang lain gitu kan gitu. Terus tahuan gitu kan. Nah, diadukan gitu. Terus masuk Memang TikTok. survei juga ada sih surveinya. Gitu. Kemudian yang terakhir, Ya. mungkin jika dia sudah ada yang tadi tidak tahu, ada yang tidak mau tahu, ada yang ada kesempatan. Nah, kalau dia adik saya tahu nih hukum, cuma saya bodo amat, nggak peduli, saya nggak setuju sama hukum ini nih, gitu. Itu termasuk nggak Pak? Karakter masyarakat Indonesia kita tidak setuju dengan aturan, jadi terabas kongkol karena dia nggak setuju. Iya, ya itu termasuk pelanggaran hukum, Mas. Karena begini, pada prinsipnya hukum itu dibentuk itu untuk ditaati. Iya Pak ya. Pada prinsipnya. Dan pada saat hukum itu diundangkan, maka saat itu hukum itu berlaku. Jadi nggak ada alasan, wah saya nggak tahu, baru kemarin diundangkan. Nggak ada alasan, buat melanggar terpelanggar, tilang tertilang, gitu. Misalnya gitu. Ini langgar misalnya langgar PSBB nih, kemarin kan masih boleh, sekarang juga nggak boleh nih, ya nggak peduli, pokoknya sudah berlaku. Gitu. Pada prinsip seperti itu. Jadi ketika dia tidak setuju dengan hukum, ya tetap dia melanggar. Jadi sebenarnya ada satu lagi Pak, penyebabnya pelanggaran etika ini ada satu lagi sebenarnya Pak, pasal sakit hati Pak. Gitu. Jadi dia tahu hukum, dia tahu bahwa itu dilanggar, dia tahu itu merugikan, bodo amat. Yang penting luapkan dulu dengan jari, hina-hina. Iya gitu. Atau jealous. Ya nggak mau tahu lah, bodo amat, nggak mau tahu aja. Yang penting nggak mau tahu sebenarnya. Nah, itu berarti tadi Mbak Salisa berarti ini ya kesadaran ya Pak ya, secara garis besar masyarakat kita sebenarnya sudah tahu, walaupun mungkin tidak tahu detail pasal dan lain-lainnya. Mungkin masyarakat kita sebenarnya sudah tahu bahwa oh ya, asal komen itu sebenarnya tidak boleh, nanti kena aturan. Oh iya, posting foto orang tidak boleh, atau posting hal-hal yang pornografi tidak boleh. Tapi kesadaran mereka buat ya sebenarnya sama aja sih dengan pakai helm itu wajib. Enggak, dekat banget ke perempatan. Ya betul. Oke, gini. Udah ada aturannya, kok masih ada pelanggaran, terus bacanya biar orang tuh tidak melanggar. Kalau dari sisi etika teoretis lah, itu etis, hukum itu kan dibuat untuk mencapai keadilan, untuk membuat orang itu biar tahu haknya, gitu. Itu prinsipnya. Jadi ya harus tahu hukum lah, tahu hukum dan jangan dilanggar. Gitu. Karena kalau kita melanggar hukum berarti kita melanggar hak kita juga, melanggar hak orang lain juga, kan gitu. Kemudian juga ada teori namanya teori utilities, kegunaan. Hukum itu dibentuk untuk membuat kemanfaatan bagi banyak orang, gitu sebenarnya. Bagi banyak orang. Nah, kalau kita bermedsos dengan cara yang baik, dengan cara yang bijak, kan orang jadi merasa bermanfaat medsos itu, gitu loh. Tidak saling bully di situ, tidak jadi ajang perang kata-kata di situ, gitu kan. Nah, jadi itu pertama harus pahami itu. Gitu. Hukum itu dibentuk untuk itu sebenarnya, hukum itu gitu loh. Jadi bukan untuk hanya sekedar aturan di atas kertas nggak dipakai, nggak kayak gitu. Itu pasti ada tujuannya. Gitu. Untuk ditaati ya Pak ya. Ya gitu. Nah, ya pertama kita harus kita harus tahu hukum dulu. Harus tahu hukum, jangan dilanggar hukum. Nah, kalau kita tahu hukum berarti kita tahu apa sih yang dilanggar, apa sih yang nggak dilanggar gitu. Kemudian juga kalau kita tahu hukum, kita jadi paham hak kita apa sih gitu loh. Ini hak saya nih gitu loh. Saya punya hak seperti ini, saya punya hak untuk menuntut, saya punya hak untuk mencabut perkara misalnya, bisa. Dia tahu. Kemudian juga dia tahu, wah ada sanksinya ternyata gitu loh. Jadi itu tadi upaya bagaimana untuk mengurai pelanggaran itu adalah pertama tahu hukum dan taat hukum itu sih. Upayanya dari sisi masyarakat. Sama kesadaran juga ya Pak ya, bahwa postingnya itu jangan yang melanggar hukum. Oh ya. Kemudian lagi ini itu dari sisi hukumnya Mas. Kemudian lagi dari sisi medsosnya ya mohon teman-teman nih netizen jangan memposting hal-hal yang negatif di medsos. Nah, ngomong hina orang gitu, udah membuli orang. Kemudian lagi jangan memposting hoax atau berita yang kadang-kadang belum tentu benar gitu. Sumber CNN. Itu perasaan. Hanya menyatukan sumber CNN, ya kan?
Monster muncul di Ya. bawah laut, sumber CNN selesai. Gitu. Apalagi kalau digital kan jelas tuh CNN-nya tanggal berapa diaksesnya kan gitu kan ada kalau internet tuh gitu. Bapak terima kasih diskusi pagi Oke, ini. Semoga tidak kapok dan lain kali kita bisa sambung-sambung lagi dengan topik-topik yang lain. oke. Semoga Makasih. bermanfaat, jangan kapok ya Pak ya. Amin, amin. Ya Pak, Amin. makasih ya Pak. Oke, Assalamualaikum. makasih Mas Sofi. Salam.